Assalamualaikum sejahtera kami doakan. Assalamualaikum. Semoga Allah Assalamualaikum sejahtera kami doakan. Assalamualaikum, assalamualaikum, semoga Allah kan berkenan. Salawat serta salam kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vicky Indami. Sekarang saat ini kita lagi di sekolah saya nih, Sultan Islam Terpadu Nurul Hikmah, Jalan Kelapa Hijau, RT 6 RW 14, Hutan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur, telepon 858-3994. Nah, sekarang kita pengen wawancarai guru, kepala sekolah, dan ketua OSIS. Nah, mendingan sekarang kita masuk aja. Kita sekarang lagi di depan pintu sekolah aku nih. Nih, tata tertib pengunjungnya. Masuk aja yuk. Aduh, kita udah dekat kepala sekolah nih. Kalau mau tahu lebih jelas visi misinya, kita tanya aja langsung ke kepala sekolah. Ya, visi itu potret gambaran Nurul Hikmah. Bagaimana sih 10 tahun ke depan, atau nanti anak-anak mau jadi apa sih 5 tahun ke depan, gitu namanya visi. Ya, itu namanya visi ya. Kalau visinya adalah membentuk moral dan membekali ilmu pengetahuan. Ini yang susah kan ya, membentuk moral dan membekali ilmu pengetahuan. Itu adalah visinya. Ya, visi kita adalah mewujudkan ilmu pengetahuan dalam bingkai imtak. Apa imtak? Iman dan takwa. Dan imtek, ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, serta membentuk anak cerdas, terampil, solihah, dan mandiri. Teman-teman, nih kita lagi di depan nih, lagi di depan ruang guru. Mendingan kita masuk aja yuk. Saya Biografi. pesan saya buat murid yang mudah-mudahan setelah tamat dari sekolah Nurul Hikmah ini, semoga dia dapat tentang memperdalam. Iya, nama ibu Bu Rahma Bibi, nama lengkapnya kelahiran ibu di Surabaya. Rahma sebagai bendahara sekolah. Sebagai bendahara, Bu. Ibu menangani seluruh pembayaran yang masuk dari siswa ke sekolah ini, seluruh biaya administrasi keuangan, yang menyangkut keuangan. Nama Bapak Ahmad Fauzi Marzuki, Bapak lahir tepatnya 25 tahun yang lalu, 12 Maret 1980. Bapak dikasih kepercayaan itu ngajar bahasa Arab di Indonesia. Iya, nama saya Nurhayanun. Saya lahir di Jakarta tanggal 3 Oktober tahun 2000. Nah, saya terakhir pendidikan saya kuliah di Universitas Negeri Jakarta. Dari Jakarta lulus tahun 2001, kemudian langsung bekerja di sini ya hingga sekarang. Nah, saya di sini kebetulan menjabat sebagai wakil kepala sekolah. Pelajaran yang kita ajarkan di sini 50% itu mengambil dari kurikulum Iknas, ya. Kemudian 50% nanti kita coba mengembangkan sendiri dengan nuansa keislaman yang sangat kental. Kemudian kegiatan sehari-harinya pun demikian gitu. Jadi
kegiatan sehari-hari yang kita laksanakan di sini juga dirancang sedemikian rupa sehingga nuansa Islami tidak pernah luput dari sini. Misalnya, setiap hari kegiatan belajar mengajar itu selalu dibuka dengan membaca Al-Quran. Kemudian pelaksanaan kegiatan sholat itu wajib dilaksanakan di sini. Sehingga kita SMP Nurul Hikmah ini mencoba membina moralitas anak-anak sedini mungkin. Ya, mudah-mudahan itu bisa menjadi bekal buat anak-anak kita di masa depan nanti. Satiman SAG, tempat tanggal lahir Cilacap 14 Mei 1972. Pendidikan saya S1 sarjana. Kebetulan saya belajar di SLTPI Nurul Hikmah ini dipercaya oleh Bapak Kepala Sekolah yaitu Bapak Rusmani Asmi LCMAG. Saya memegang bidang studi tahsin dan tahfiz. Di tahsin itu memperbaiki bagaimana agar siswa itu bacanya bagus, makharijul hurufnya, kemudian melafadzkan hurufnya sehingga tidak salah keluar dari konteks artinya. Sementara tahfiz itu bagaimana anak itu mampu menghafal. Nah, sementara untuk kelas 1 targetnya itu juz 30. Nah, iya harus sudah selesai. Kemudian kelas 2 itu juz 29 diawali dari Al-Mursalat sampai dengan Al-Jin. Sementara kelas 3 itu dari An-Nur sampai dengan Al-Muluk. Jadi semuanya kalau keluar dari SMP Nurul Hikmah itu 2 juz hafal, juz 30 dan juz 29. Oh gitu. Anak sendiri Diberikan oleh orang tua biaya mas kuliah SAG. Untuk pesan khususnya anak kelas 1, 2, dan 3 siswa SLTPI Nurul Hikmah, pertama dapat mewujudkan dan mempraktekkan apa yang menjadi misi sekolah serta visi di sekolah ini, yakni salah satunya adalah menjadi generasi muslim yang solehah, terampil, serta memiliki moral yang baik. Kemudian kedua, belajar dengan sungguh-sungguh supaya cita-cita yang diinginkan oleh anak-anak di sini dapat tercapai. Saya dari orang tua saya, kedua orang tua saya memberikan nama yang sangat singkat, yaitu Sofian. Jadi tidak ada nama Iya. dari sebuah universitas swasta, lulus anak kita. Itu emang hubungan anak. Oh, jelas berhubungan dengan ekonomi, marketing, manajemen, itu berhubungan dengan. Terus sekarang Bapak masih kuliah atau udah nggak dapat gelar berapa? Oh iya, setelah dari S1 saya melanjutkan lagi di S2, tapi belum selesai, masih di semester 2 di Magister Manajemen. Iya. Dulu masuknya IKIP, tapi keluarnya UMJ. Dulu namanya masih Oh, dulu namanya IKIP. IKIP. Iya. Pas Iya. keluar namanya jadi UMJ. Jadi keren IKIP. Lengkapnya Novin Widiawati, bahasa Inggris. Ya, lulusan D3, ada bahasa Inggris. Sekarang sedang melanjutkan kuliah di UHK. Oh ya gitu ya, betul. Nah, di situ tempat saya. Iya. Sekarang lagi skripsi. Waktu itu di IKIP, jurusannya teknik mesin, tapi pas masuk Nurul Hikmah ada lowongannya matematika. Jadi Hubungannya kan matematika sama teknik. teknik kan belajar matematika sama fisika, penerapan lah. Tapi kan waktu Makanya itu gue karena suka galak karena dari teknik. guru bidang studi PPKN. Udah PPKN apa ya, Bu? Dan sejarah Oh, sejarah. Aku akan mewawancarai dia dan simak ya. panjangnya Ibu Puji Astuti, SPD. Cini. SPD itu nama gelar, Oh, nama gue. sarjana pendidikan. Terus, oh ya. Habis nama, alamat. Rumah ibu di mana? Oh, alamat ibu mah deket-deket sini, yaitu di Jalan Nanas 1 SD 2 RW 4 Ketanpan.
Dekat tuh. Iya, dekat kali. Jalan kaki. Ya, jalan kaki ya kurang lebih 10 menit sampai pernah. Kita nggak pernah tahu. Iya, makanya main-main dong. Biar silaturahmi. Kawan-kawan, kita bersama-sama membangunkan generasi menuju cita limpahan kedamaian. Jika pengajar qasidah. Ini semua berkat dia kita bisa jadi bagus kayak gini. Sekarang ya kenalin ya. Ibu. Assalamualaikum. Saya ambil dulu saya. Tangan ibu udah merah nih, Bu. Jadi apa sih? Ya itulah resikonya kalau orang dilatih seperti itu. Supaya kita sukses. Ya Fatimah. Tadi ambil bas Bu. Terus Ibu tempat tanggal lahir di mana? Tempat tanggal lahir kebetulan ada di Jakarta, lahirnya tanggal 5 bulan Februari tahun 70. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri waddin wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Mana anak SMA atau bahkan anak SMP dengan tenangnya mereka merokok di tengah jalan. Anak lelaki mempunyai motor menggunakannya untuk mengadu kecepatan di tengah jalan raya. Sebagai pelajar, mereka seharusnya belajar agar mereka bisa menjadi orang yang berguna di dalam masyarakat. Jadi, berpikirlah lebih matang apa yang akan kalian lakukan. Jangan membuang waktu dan uang untuk kesenangan sesaat. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be a true Muslim. Therefore, Muslims don't worship Al-Masih, don't worship angels, and don't worship anything save Allah. In this universe, there is Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinuhu adyanal kafarati wat talihin wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu bitamassuki syariati salihin. Amma ba'd. Al-Mukarram Ustaz Ahmad Fauzi hafizallah wa ashabi alladhina ihtiram aidan. Syukran ila jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. reading is the window of the world. By reading, you feel like travel other countries. About England, for instance,
we can know the Big Ben Tower, Oxford University, and anything else. So, we are able to read, but why we are lazy to read? And how to be a good engineer, we can read the book. How to be a good people, we can read the book. And how to be a good student, we can read a book too. So, my lovely friends, if you do not have enough money to buy some books, you can borrow in the library. And there are a lot of ways for you for reading books from now. I think it's enough, and I'm sorry if there are Buka album biru penuh debu dan usang. Ku pandangi semua gambar diri kecil bersih belum ternoda. Pikirku pun melayang. Dahulu penuh kasih, teringat semua cerita orang tentang riwayatku. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimang. Nada-nada yang indah selalu terurai darinya. Sepak bola Nurul Hikmah akan menunjukkan kepandaian kami dalam bersepak bola. Ayo, Fred! Bikin lagi atau barisan? Boleh. Wah. Larinya yang bareng dong, yang duluan.
Ya, jadi tolong minggu depan untuk disetujui, yaitu nanti ada kemah di SMP Putra. Oke, ya. Terus untuk materi ikat ini ya, menara di sini tingginya, kalau posisi ikatan pertama, perhatikan tinggi ikatan pertama yaitu dari bawah kurang lebih antara 150 ya. Untuk bagian bawah 150 atau paling rendah bisa ada aja. Kamu ganda membangunkan generasi menuju cita, limpahan kedamaian akan selalu terwujud jika sang generasi bersatu. Assalamualaikum, halo, nama saya Rokin. Saya mewakili kelas 1 Putra dalam berpendapat dengan anak-anak kelas 3. Anak kelas 3 itu baik-baik. Pertama ada yang sering membimbing, sering ngasih tahu cara-cara bagaimana mengerjakan ini. Dan kadang-kadang ada yang ngajak bermain bersama. Tapi kadang-kadang juga ada yang suka ngomel. Pesan saya kepada kelas 3, kalau sudah lulus semuanya, jangan lupa dengan SLTPIT Nurul Hikmah dan murid-muridnya. Berusaha mencapai cita-cita setinggi langit. Assalamualaikum, saya wakil dari kelas 1 Putri. Saya ingin berpendapat untuk kelas 3. Kelas 3 itu baik-baik, kompak, saling tolong-menolong, keren-keren anaknya, dan selalu mendukung kita untuk lebih baik. 3, jangan lupa untuk SLTPIT Nurul Hikmah dan guru-guru yang ada di SLTPIT Nurul Hikmah. Saya wakil dari kelas 2, mau kasih opini buat kelas 3. Menurut aku kelas 3 itu sebenarnya baik. Terus kalau misalkan bukan sama mereka tuh kayaknya bisa lebih pengetahuannya bisa lebih banyak mungkinnya. Terus kelas 3 itu kadang-kadang asyik, kadang-kadang suka nyebelin, apalagi pas waktu jadi pengurus OSIS di sini gitu, atau enggak tim 7 waktu itu. Ya pokoknya gitu deh kelas 3. Terus pesan buat kelas 3, kalau udah lulus jangan lupain kita ya kelas 2 sebagai adik kelasnya. Terus jangan lupa belajar, jangan lupa sholat. Lagi ya. Udah deh, segitu aja. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Saya perwakilan dari anak kelas 2. Menurut anak kelas 2, anak kelas 3 itu kadang nyebelin. Terus apa dia? Suka ngatur, padahal dia nggak selalu benar. Terus apa dia? Dia suka ngomel-ngomel, marah-marah, nyebelin, malu-maluin. Tapi anak-anak kelas 3 kalau curhat nyambung, kalau diajak ngomong enak. Pesan-pesannya buat anak kelas 3, jangan lupa dari kelasnya dan jangan lupa belajar. Saya perwakilan dari kelas 2 Putra. Menurut saya kesan dari kelas 3 itu bawel, nyebelin, terus suka marah-marah. Tapi yang saya suka kelas 3 itu kompak, terus baik. Pesan dari saya untuk kelas 3, belajar dengan rajin. Semoga diterima di SMA yang dituju.
Sekian dari saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pandangan kami sebagai pengawas SMP Islam Terpadu Nurul Hikmah, tentunya di usia yang 3 tahun ini SMP Nurul Hikmah sudah menunjukkan tanda-tanda perbaikan kualitas yang bisa dilihat dari animo masyarakat yang ingin mendaftarkan sekolah di sini. Nah, sistem pendidikan di sini cukup bagus. Kita mengenal bahwa sistem pendidikan itu kita mengenal input, kemudian proses dan output. Dan di dalam sistem kita mengenal adanya aliran-aliran kegiatan yang utuh. Kemudian juga aliran-aliran tentunya kaitan antara hubungan guru dengan siswa di kelas, ya, kemudian hubungan guru dengan kepala sekolah, ya, dalam suatu sistem, dan juga hubungan dengan masyarakat itu harus baik dan benar. Itu terus berkarya meningkatkan kualitas untuk membangun akhlak anak bangsa di masa yang akan datang. Kemudian status sekolah ini adalah kemarin sudah kita ajukan untuk diakreditasi, dan alhamdulillah SMP Islam Terpadu Nurul Hikmah ini untuk tahun ajaran yang sekarang ini kita sudah bisa menyelenggarakan ujian sendiri, ujian mandiri, ujian nasional yang akan dilaksanakan sekitar bulan Juni. Kemudian saran-saran tentunya untuk peningkatan kualitas di sekolah ini kita terus kembangkan, ya, model-model pembelajaran yang kreatif, yang inovatif, ya, guru-guru yang mempunyai pengelolaan kelas yang baik, ya, tentunya supaya anak-anak bisa belajar dengan senang, ya, kemudian dia juga selalu kritis dan juga semangat terus demokratisasi dalam kelas sehingga anak-anak itu betah di sekolah, ya, betah belajar. Ya, saya rasa itu saja pandangan kami dari pengawas. Dan coba assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice to meet you. I'm fine, alhamdulillah. How are you today? Hi. What is your name? My name is Rizka. Rizka, and your name? My name is How is you? Yes. From class? 70. 70. And class 2, your friend? 24. Okay, how many students for boys? Class 3? 7. For girls? 10%. And for class 2? The boy are 11 and the girl is 13. Okay, wait, please. What can I do for you? I just want to give some question for you. Some question to me about? What's your opinions for our class, the first grade Japanese school? Oh, okay. And do you have some question? No. Okay, just for Miss Rizka. Okay, repeat again. What is your question? My question is, what's your opinion about class 3? My opinion about class 3. Yes. All of class 3? Yes. Or just for girl or for boys? No. For all of class 3 maybe. For class 3. And you are class 4? Okay, then I must explain all of my opinion about class 3 for the first and class 3 second. Okay, that's right? Yes. It is your question for me? To me? No. It's your question to me? Yes. Okay. For class 3. Class 3. For class 3, I think for general condition, class 3 is there is some good development in education. If we look at from class 1 to and there's no development in our city. And yes, there are for the bus. I think in what do you say?
manhood, kedewasaan. Oh, it is good in class 3, but not for all of student in class 3. And there are at about 2%. It's not, and maybe 2% or 3% for boys. This may be for my opinion, but for all of activities, I think I am very happy part of our friend, our student class have high capability, and part of them is middle capability. But there is something lost for me. What is this? It's good opportunity to practice foreign language like English or Arabic. Just little of them can use Arabic or English as daily communication. It is very for me it's not good. But then in the next time I will look at this our rule, our system here. Maybe the next time we must join with another education or another education to make our condition as well as we need. Okay. But it is for all of general condition in class 3. Any question? Another? What's your hope? Your hope? My hope for class 3? Yes. My hope just one principle for me. Jangan tanggung-tanggung. It is jangan tanggung-tanggung. It is my motto, my principle. If you will be good student, be good student. If you will be a wise man, plan your future to be the wise man. If you will be the poor man, paling miskin di Indonesia, make your future like this. Then for my hope, for me, jangan tanggung-tanggung. For do everything in work, in job, in education, in sociality and so on. Okay, and for you, Nurul, any question? Class 2. Oh, class 2. There is difference between class 3 and class 2. Yes, student. I think class 2 good enough for all of students. When we but maybe the time wait you and your friend to show your capability, to show you to get your opportunity here, because the school is not like another school. Yes. Understand? Okay, another question for you, Ariska. Enough? And you? Enough. Okay. What is your opinion for our school, Rizka? It is very good school. Good school. I can get the better future in this school. Maybe for speech, study education, and education. Can you predict your future? I don't know. Or can you predict our future, our school future? I think my predict this schools can be better more than now. Now, yes, of course. And you are, what is your hope for your friend in class 3? What is your hope? Be a good future, a good student in SMA, in high school. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu semuanya sudah ada kesempatan dan menyempatkan dirinya untuk mengontrol anak-anak Ibu semuanya setiap hari, ya kan ya,
Pertanyaan adalah, tapi yang parah sekali gitu kan, itu saja ini pincang, baikkan mobil beroda 4 yang ban belakang atau depan gembos, jalannya pasti begini kan. Oh iya, di sekolah dia bagus, gak ada masalah, ternyata di rumah masih seperti ini. Oh iya, di rumah dia bagus, ternyata di sekolah seperti ini. Nah, ini semuanya tidak terlepas dari bagaimana. Jadi amat sangat salah atau amat sangat kurang kalau seandainya Bapak Ibu semuanya tidak digubris oleh anak. Ini sudah mati kutu namanya. Ya, kita sudah kalah langkah, sudah mati kutu. Lo gimana lo? Memang yang dikira itu Pak Guru terus. Iya, apa selama ini 2 tahun happy dengan tidak memakai jilbab, gitu kan, anak-anaknya dibiarkan seperti ini, seperti itu. Nah, ini yang harus kita waspadai bersama. Walaupun itu jarang-jarang terjadi, tapi masih ada. Ya, maka dari itu Bapak Ibu semuanya, kedewasaan anak-anak kita memang perlu waktu. Ya, kesempurnaan anak-anak kita juga memang perlu waktu. Ya, kemudian inilah yang disebut dengan proses pendidikan. Ya. Kalaupun itu tidak kita pahami bersama-sama, maunya kita kan simsalabim. Yang namanya pendidikan, ya ini tidak gampang untuk dirubah. Ini yang pertama. Keduanya, Bapak Ibu semuanya sudah harus tahu karakter anak-anak ibu-ibu semuanya. Kalau anak ibu semuanya 1-2 yang ada di sini belum bisa mengetahui karakter masing-masing anak, bagaimana dengan kita di sini hanya beberapa orang harus mengetahui sekian puluh anak. Ya. Yang selanjutnya Bapak Ibu semuanya jangan sampai mati kutu di rumah. Ya. Kalau di rumah kata-kata kita tidak digubris sama anak-anak gitu kan ya, siapa lagi yang menjadi power? Ya. Kita harus punya power di rumah, kita harus punya power di sekolah, ya kita harus punya power juga di lingkungan kita, sehingga apapun yang seandainya anak-anak kita berbuat kurang bagus, ini bisa kita kendalikan. Kalau seandainya kita tidak punya power, dia berbuat kurang. Tapi di sisi lain, dari segi anak menganggap ini belum bagus, begitu juga dari orang tua. Kalau ada komunikasi 2 arah, dua-duanya akan punya persepsi yang sama dan akan menghasilkan tujuan yang sama, dan hasilnya juga insya Allah akan dinikmati bersama begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur hanya untuk Allah, salat dan salam kita sampaikan kepada suasana kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, kalau tadi buatin telah punya lagi-lagi akan membutuhkan biaya, gitu ya. Lagi-lagi akan membutuhkan biaya, dan perlu kita bersama menyikapi bagaimana misalkan nanti kalau ada sejumlah biaya yang misalkan nanti saya boleh dikatakan ada sumber biaya yang harus. Insya Allah pada tanggal 29 Juli nanti rencananya akan melaksanakan wisuda, yang insya Allah akan kita laksanakan tempatnya yang kemarin sudah dicoba dikirimkan suratnya di gedung Mensa 68. Insya Allah kalau tidak ada kendala ya, suratnya sudah diajukan, karena ini prosesnya betul-betul mungkin karena ke pemerintah gitu ya, jadi birokrasinya ke atas cukup panjang gitu. Jadi surat sudah diajukan, masih menunggu. Kemarin tadi barusan Mama Hani menyampaikan, karena beliau Mama Irham yang kemarin mengajukan ke gedung Mensa 68-nya. Jadi kita masih menunggu, tapi menurut kabarnya untuk hari Minggu nggak ada, karena tanggal 26 rekreasi sekaligus juga melepas anak-anak kelas 3. Jadi ini nanti semua kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 kegiatannya didistribusikan ke semua, jadi nggak cuma sekedar kelas 3 untuk Kami di sini sebagai pengurus PMG angkatan 2004-2005 SMP IT Nurul Hikmah membantu pihak sekolah murid dan kami sebagai wali murid dalam proses belajar mengajar anak-anak kita di sini. Peran serta aktif bagi orang tua
tua murid sangat kami rasakan penting karena belajar mengajar itu tidak bisa lepas dari peran kita semua. Mudah-mudahan SMP ITN Nurul Hikmah bisa lebih maju lagi dan lulusan dari SMP ini bisa menjadi teladan bagi teman-teman mereka di jenjang sekolah yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari orang tua Mama Tila kelas 3 mengucapkan terima kasih banyak sama guru-guru, sama PMG juga. Dengan anak saya bersekolah di sini, saya merasa bersyukur banget gitu. Terutama soal agama gitu ya. Sebetulnya saya bandingin dengan anak-anak yang lain gitu, yang nggak bersekolah di sini, urusan sholatnya itu susah banget. Tapi alhamdulillah saya lihat anak-anak Nurul Hikmah ini untuk ibadah gitu bagus-bagus. Juga guru-gurunya gitu sama anak itu dekat gitu. Mengerti apa kebutuhan anak itu, mereka sangat bisa menerjunin kemauan anak-anak itu. Ya saya doain deh Nurul Hikmah ini tambah maju deh gitu. Terus soal hobi apa aja gitu, maju banget di sini rasanya. Padahal ini sekolah baru gitu. Kayaknya nggak kalau kita lihat gitu ya, dengan dibandingin dengan sekolah yang udah bertahun-tahun gitu, nggak jauh ketinggalan. Soalnya dalam lomba gitu mereka menang terus, jadi juara terus gitu. Ya saya pribadi gini merasa bangga deh anak saya sekolah di sini. Nggak kurang dengan sekolah-sekolah yang ternama gitu. Padahal di sini sekolah baru, bayarannya nggak begitu mahal. Kalau kita bandingin dengan sekolah-sekolah yang setaraf dengan ini, jauh lebih murah gitu. Bukan kita nganggap sepele uangnya ya, tapi kita melihatnya dari standar mutu pelajarannya itu jauh lebih murah gitu pembayarannya, juga kedisiplinannya, juga cara-cara mereka gitu. Saya lihat nggak ada yang bandel gitu ya, biasa-biasa aja lah gitu. Kebanyakan malah anak-anak ini pada manja-manja ya, nggak terbuka lah gitu, nggak ada yang umpet-umpetin gitu, nggak pernah, jarang berbohong lah gitu, boleh dibilang takut dengan kebohongan gitu ya. Itulah satunya yang kebanggaan saya. Terus guru-gurunya juga bagus, nggak bisa disuap. Terus terang ya, jujur saya bilang ini, walaupun kita nyumbang nggak nyumbang, yang anak itu di mana dia tetap aja di situ, nggak ada di istimewa-istimewain nggak ada. Nah, itulah saya paling bangga dengan gurunya gitu. Nggak mau disuap, nggak ada macam-macam gitu. Mereka itu bertugas benar-benar suci gitu ya, benar-benar ikhlas, tulus gitu. Ya, hanya itu yang saya sampaikan. Saya tetap berdoa mudah-mudahan SMP Nurul Hikmah ini tetap maju, dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak yang berprestasi, jangan tingkat SD, jangan takut untuk memasuki SMP ini, karena anak-anak akan lebih maju lagi. Justru dengan kondisi murid sedikit itu lebih terfokus lagi, terkontrol. Anak-anak akan dikembangkan bakat-bakat yang ada pada diri mereka. Jadi menurut saya SMP ITN Nurul Hikmah best. Saya orang tua Irham kelas 1. Saya bersyukur Irham udah masuk ke sini. Yang tadinya SD-nya SD biasa, masuk ke sini dia bisa menyesuaikan diri ya. Asal sebenarnya anak kita punya kemauan, di sini akan diolah oleh guru-guru yang berpotensi, karena dia masih energik, mau dengan pembaharuan. Kalau ada ide yang bagus, ya ayo jalankan. Kemudian dalam hal moral, saya benar-benar salut di sini, karena kita juga punya perbandingan sekolah lain ya. Di sini SMP di
tempat lain juga SMP, tapi dalam hal moral jauh lebih baik di sini karena ditempa oleh guru-guru yang berdedikasi tinggi. Kemudian dari segi pelajaran, saya nilai nggak kalah dari SMP yang lain ya, karena setiap hari saya mengikuti pelajarannya, memang bagus, gurunya cukup komitmen dengan apa yang dia janjikan semula. Saya udah lihat, sudah buktikan sampai saat ini. Dan seandainya ada orang tua murid yang lain yang pengen masuk anaknya ke sini, rasanya nggak nyesal, karena kita di sini tidak tertutup. Kalau ada ide yang bagus, kita bisa usulkan di sini. Dan dari segi hal biaya, walaupun ada yang mungkin bilang mahal dibandingkan dengan negeri, tapi nggak terbayar mahalnya kalau kita lihat hasilnya memang sesuai lah ya dengan hasilnya itu. Dalam segi hal bahasa, dalam pengetahuan, dalam hal menunaikan sholatnya jauh lebih baik di sini. Ya, karena memang kita maklum ya dengan Jakarta ini situasinya yang banyak gangguan. Jadi dengan memasukkan moral, akhlak kepada anak kita, mumpung dia masih SMP, masih wataknya, jiwanya masih bisa kita arahkan ke yang baik, kita arahkan ke yang baik. Itu yang bisa saya inikan. Aku Miftah, gue bercita-cita sebagai pemain basket. Idola gue Budi Setiawan, dan minimal gue ingin jadi pemain basket ya buat ngelatih stamina atau enggak buat berprestasi dalam pekerjaan itu. Dan gue juga ingin menyenangin bangsa sama negara supaya gue jadi pemain hebat. Ayo tentara, bisa jadi sesuai dengan kemampuan bahasa Inggris masing-masing. Bisa jadi nanti Hormat, nama saya Jafar, saya bercita-cita menjadi ABRI. Saya sudah menyiapkan fisik dari sekarang untuk mencapai cita-cita saya dan membuat bangga orang tua, bangsa dan negara. Nih, gak niat sih jadi hacker, tapi udah disekolahin sih sama ortu. Gini deh, ya paling enggak aku bisa membanggakan apa yang telah aku kerjakan buat aku sendiri, buat keluarga, dan buat sekolahku. Ya gitu deh, selama aku masih bisa menulis dan melacak apapun yang aku bisa, aku akan tetap menjadi seperti ini. Raise your hands to heaven and pray that we will back together someday. Yeah. Tonight I need your sweet caress, hold me in the darkness. Tonight you calm my restlessness, you relieve my sadness. Sedikit suara yang Fikar keluarin buat nunjukin bahwa Fikar pengen jadi penyanyi dan mungkin bisa ngebanggain orang tua. Mudah-mudahan aja bisa jadi penyanyi profesional, go internasional. Doain aja ya. Hai guys, ketemu lagi sama gue VJ Davi di MTV Sky. Sorry nih lagunya dimatiin sebentar soalnya waktu juga nggak banyak. Kita kembali lagi di acara Gaul Kamu Gaul kita. Saya akan bawain acara itu sebaik mungkin. Guys, kirim aja ke nomor 081297209999. MC bercanda bohong-bohongan dong. Gimana beneran, pokoknya doain aja deh, semoga cita-cita gue jadi penyanyi radio terkabulkan. Jika sang generasi bersatu menyamakan tujuan, limpahan kedamaian akan selalu. Agak stres gitu. Susah juga sih jadi psikiater. Nggak aja gue jadi psikiater beneran dari cita-cita.
biar jadi psikiater ya, tapi ya asal jangan gila beneran aja. Nama saya Delvia. Saya habis bantuin orang yang punya masalah. Kalau misalnya yang lagi nonton punya masalah, hubungin Delvia aja ya di nomor 0817 98 23 072. Delvia cita-citanya jadi psikolog. Kalau misalnya psikolognya jadi beneran, alhamdulillah. Yaudah, kasih ya. Hai, gimana hasil karya-karyaku? Bagus ya? Namaku Siti Ilmiah, biasa dipanggil Mia. Cita-citaku sih pengen jadi komikus. Doain aja ya biar semoga sukses. Ya, Assalamualaikum. Capek nih habis ngajar. Ya lumayan lah. Ini habis ngajar sih. Doain saja ya supaya saya jadi ustazah yang benar. Hai, ini cita-citaku loh. Cita-citaku ya ingin jadi sekretaris dan akhirnya terwujud. Ya, teman-teman doain aku ya, semoga aku selalu sukses dan selalu ada di bidangnya. Halo, maafin mah. Kayaknya sudah sekian lama mencari-cari, akhirnya dapat juga. Semoga aja ya berguna bagi dunia alam semesta. Aduh. Ya udah, nanti kalau misalnya mau tahu selanjutnya, telepon aja langsung. Masalahnya nanti pengen dicatat dulu ya ke 0813 145 27 980. Mau lanjutin dulu ya, jangan gabut dulu, oke? Iya, tentang proyek kita gimana? Hah? Belum selesai? Iya, harusnya udah selesai sekarang gitu loh. Yaudah, pokoknya proyeknya mesti selesai sekarang ya. Yaudah, yuk. Apa lagi sih? Iya. Ya udah, pokoknya saya terima selesai aja. Hari ini saya tunggu ya. Yuk. Enggak. Duh, capek banget nih. Ya, tapi itulah resikonya jadi direktur. Ya itu salah satu impian aku sih. Ya doain aja moga-moga impian aku tuh terkabul. Kalau ada apa-apa hubungin aku aja. Moga-moga aku bisa bantu. Ya makasih ya. Assalamualaikum wabarakatuh. Sidang perkara pidana dengan nomor perkara 237/PIT/2005 saya buka dan terbuka untuk umum. Kepada saudara jaksa dan kuasa hukum, sudah siap dengan agenda hari ini? Teman, cita-cita saya, nama saya Rizka Herunisa. Itu cita-cita saya sebagai pengacara atau hakimnya itu sengaja sih. Ya doain aja deh, semoga cita-cita saya tercapai. Dan kalau mau ada hubung-hubungan, konek-konek, nih hubungin aja ke sini. Ya, makasih, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alamin. Ya inilah cita saya dari dulu. Teman saya yang selalu menemani saya. Saya ingin menjadi seorang atlet. Doain aja ya, semoga cita saya berhasil. Selalu saya lulus dari SMP ini dan melanjuti dari sekolah. Lagi. Udah. Saya dari yang semua cita-cita jadi drama kalian saya supaya jadi memang paling top di sini. Kalau kalian butuh saya, hubungi saya biar ngajarin kalian untuk bermain drum. Ya, bro saya latihan dulu ya supaya jadi drummer paling hebat. Aduh, abis operasi nih, capek banget. Tapi semuanya aku berhasil. Itu semua berkat doa kalian. Aku pengen banget jadi dokter. Doain aja ya, biar aku bisa jadi dokter beneran. Berarti kalau kalian sakit, kalian bisa berobat ke aku. Sekian dari saya. Dadah. Guruku, pengorbananmu melambangkan betapa luasnya kasihmu. Jutaan penghargaan kuutus untukmu. Oh Tuhan, rahmatilah guruku. Seorang insan di tabir mana tersenyum di balik kepayahan, tidakkan layu mencurahkan
luas lautan baktimu guru. Kau membentuk akhlak diri agar menjadi insan berbudi, menyuluh gelita malam, terangi kehidupan. Sayup di hatimu, walau di jiwamu, kau mendidik tanpa jemu, hanya mengharapkan sinar kejayaan, doa restu di kau irinkan. Terima kasih cahaya hatiku, tulus suci kasihmu, oh Tuhan, rahmati guru. Wahai guruku yang tercinta, kan ku ingat segala jasamu, harapanmu pasti ku kutakan agar menjadi insan gemilang. Kau membentuk akhlak diri agar menjadi insan berbudi, menyuluh gelita malam, terangi kehidupan. Sayup di hatimu, walau pedih jiwamu, kau mendidik tanpa jemu, hanya mengharapkan sinar kejayaan, doa restu di kau iringkan. Terima kasih cahaya hatiku, tulus suci kasihmu, oh Tuhan, rahmati guru. Terima kasih, terima kasih.